Ya, kebetulan aja barusan saya ketemu dengan lurah beserta apa itu namanya, bupati. Ya, saya itu kalau ketemu sama lurah itu pasti mereka pas mengundang beberapa bupati. Oke. Nah, di situ mereka juga kelihatannya tidak begitu setuju dengan pembukaan sawah baru itu, karena masih sangat banyak mereka yang masih nganggur, belum produktif maksudnya. Sehingga Pak Lurah itu berniat untuk mengajak, ini juga barusan ya kan, Intan tuh barusan digandeng sama Lurah sebelumnya. Oh, jangan-jangan Lurah itu nonton Log News, Prof? Kalau yang namanya bahan kimia itu relatif dia tidak akan dikeluarkan di dalam tubuh, tapi dia akan diendapkan, kesimpan di dalam tubuh kita. Sehingga walaupun kita makan sedikit, ya sedikit, tapi kan kita berapa tahun makan itu terus, kan dia akan tersimpan dalam jumlah yang banyak, akhirnya kita sakit. Nah, kenapa kita tidak bisa menghasilkan produk pangan kita sendiri, gitu kan? Kok selalu impor? Yes. Ya kan? Bukannya kita mengekspor tapi impor. Gimana caranya? Ya kan? Pertama pastinya produktivitasnya. Lahan nggak masalah, tetapi produktivitasnya yang perlu ditingkatkan. Kemudian menurut saya sih mekanisasi pertanian ini termasuk di dalam penguasaan teknologi. Nah, pastinya SDM-nya perlu memiliki kompetensi itu, sehingga perlu ada pengembangan diri, pengembangan SDM-nya supaya dia mampu itu. Nah, berikutnya penanganan pasca panennya. Yang lebih penting adalah bagaimana membekali anak-anak muda, generasi muda ini dengan pengetahuan produksi pangan itu sendiri, baik itu produksi di sawah. Nah, saya sangat setuju dengan ilmu yang diberikan oleh Al-Zaitun untuk dari masih kecil, dalam artian belum kuliah, ya kan? Sudah diajari bagaimana dia meneliti sebenarnya. Assalamualaikum, Merdeka. Kalau tadi saya berada di ruang sebelah ya, Prof ya? Bawah ya, ruang sebelah bawah dengan Prof Jagal. Nah, sekarang saya membersamai Prof Retno. Nama lengkapnya, tadi saya sudah konfirmasi sih, Profesor Dr. Insinyur Retno Indrati MSc. Siapa sih beliau? Beliau tuh guru besar di bidang ilmu teknologi pangan dan hasil pertanian. Jadi hasil pertanian, ya. Kalau tadi ada 4 pilar kata Prof Jagal, petani itu bisa jaya. Nah, ketika ini menjadi hasil pertanian ya di UGM, ternyata ada Profesor Dr. Insinyur Retno Indrati MSc. Nanti kita ngobrol-ngobrol, ya termasuk di dalamnya gimana tuh petani milenial 10 juta dikasih oleh Presiden. Menurut Prof Retno seperti apa? Sehat, Prof? Sehat pangestunya. Oh, sehat pangestunya. Alhamdulillah. Prof, sebelum ke ngobrol, ya interview, saya pengen tahu kemarin kan Prof sempat ke Mahat ya? Ke Mahat Al-Zaitun. Nginep ya? Nginep semalam. Nginep semalaman ya. Terus setelah itu nggak sempet keliling ya? Di awal saja kita keliling dulu, makanya karena kami yakin besok sudah nggak sempat. Oh, di awalnya keliling. Ya, jadi kita datang agak sore. Oke. Sehingga kita ketemu sama anak-anak itu. Kemudian kita keliling di beberapa tempat. Kemana aja, Prof? Kalau boleh tahu kelilingnya? Masih di sekitar di penginapan kita kok. Penginapan yang ditunjuk itu. Ke lahan-lahan pertanian? Tidak sempat. Tidak sempat. Sempat. Yang ya itu tempat itu. Oke. Anyway, kesannya gimana, Prof?
Yang pertama saya merasa bahagia melihat mereka adik-adik mau terjun ke sawah. Akhirnya ada generasi saya gitu. Benar ada generasi penerusnya begitu. Luar biasa semangat mereka. Excited ya. Benar ya. Berarti pastinya kita nggak akan kekurangan pangan kalau mereka mau terjun berbasah-basah, berlumpur-lumpur. Iya. Tapi Prof, kelebihannya apa Prof? Kelebihannya gini, orang itu kalau nggak pernah praktek kan nggak tahu apa sih kesulitannya di sana. Sehingga kalau dari awal itu mereka sudah diajari jarak tanam, ya kan kalau saya lihat kan jarak tanam, kemudian diberi lahan segini, targetnya seperti itu. Mereka kan sudah terbiasa bagaimana sih memproduksi, apa saja faktor yang harus dia pertimbangkan. Sehingga berikutnya nanti kalau dia sudah menjadi petani yang benar-benar petani sudah dewasa, mereka dari pengalaman itu bisa mengembangkan. Mungkin kalau ditambah teknologi yang lain-lain, dengan teknologi drone atau yang lainnya, pastinya dia akan mudah menyesuaikan. Oke. Ya Loggers, untuk tambahan, Prof Retno juga rektor di Institut Pertanian Intan. Ya Prof ya. Sudah berapa tahun Prof? Kalau itu belum sampai 1 tahun. Oh, belum sampai 1 tahun. Ya baru sekitar 7 bulan. 7 bulan ya. Oke. Tapi langsung bahasanya Institut Pertanian ya. Betul. Kalau di sini kan guru besar bidang teknologi pangan dan hasil pertanian. Oke. Prof, ketika tadi ternyata profesor punya generasi penerus nih, walaupun jauh di Indramayu gitu kan. Mereka mau turun ke sawah, mereka mau nanam ya, karena memang saya juga salah satu saksi yang ikutan meliput mereka di sana gitu. Mereka betul tadi jarak tanam segala macam semuanya mereka praktekkan apa yang mereka dapat di sekolah, dan itu bukannya sekolah SMA atau madrasah aliyah Prof, tapi hanya ekstra kurikuler saja loh. Saya mendengar begitu. Betul. Jadi memang dia banyak prakteknya. Iya. Kan dibanding kalau di bangku kuliah. Betul. Jadi menurut saya sih kalau kita mendidik mahasiswa, bukan siswa ya, mahasiswa itu kalau dia hanya teori aja, omon aja. Oke gas gitu. Makanya dia nggak bisa membayangkan gimana sih nanti prakteknya. Jadi kalau dia sudah diajarin dari awal itu ke lapangan, dia akan bisa mengembangkan apapun nanti cuacanya misalnya atau lahan yang dia miliki seberapa, sehingga dia bisa memprediksi, oh ini cocoknya begini, oh ini cocoknya gitu. Oke. Prof, baru kelas 10 mereka sudah paham Prof. Mereka sudah paham hitung tanam, terus hitung musim segala macam, sampai mereka diberikan lahan oleh pihak Mahat Al-Zaitun, oleh Syekh Al-Zaitun Panji Gumilang, ya mereka mampu panen gitu. Prof tahu kan kemarin ada padi Hoshikari, Kaze, terus ada satu lagi padi yang diciptakan di Mahat Al-Zaitun yaitu Gloria. Gemah Ripah Lojinawi Republik Indonesia Raya, dan itu akan rilis dan itu akan dikenalkan ke seluruh Indonesia. Nah kemudian ketika mereka sudah memahami itu semua, mereka vokasinya kan udah dapet nih Prof, gitu kan? Mereka berarti artinya jenjang selanjutnya menurut Prof bagaimana baiknya? Kalau mau menuju ke vokasional, kalau ini kan vokasinya udah dapet ya, sebaiknya kan ke profesional juga, jadi vokasional kan ada D4. Ya kan? Ada D4, sehingga D4 itu kan kesetaraannya sama dengan S1 sih sebenarnya. Cuman kalau S1 itu lebih ke ilmiah. Kalau ini lebih ke vokasional praktek. Nah, jadi nanti jenjangnya itu semua, bahkan di jenjang ini pun juga nanti kalau mau ke profesor juga ada. Nanti setelah S1, kemudian profesi S2, S3, kemudian mau melanjutkan, kalau dia jadi dosen kan bisa jadi profesor. Gini Prof, tema kita kan tadi posisi lembaga pendidikan terhadap swasembada pangan ya.
Kalau tadi roadmaps-nya seperti itu, ya dia belajar, dia paham, terus dia D4, terus lulus jadi profesor. Terus pertanyaan saya, mungkin nggak sih akan terjadi lagi seperti sekarang ini ketika mereka tidak mau terjun, ketika mereka harus tanda petik ya belajar sampai tadi yang Prof sebutkan. Iya. Apakah itu satu pilihan yang tepat? Begini, bagaimanapun juga kan juga dibutuhkan orang yang pinter-pinter itu ke jenjang yang lebih tinggi untuk mengajarkan ke yang muda, ya kan, yang prakteknya. Sehingga ini kan menjadi pilihan, yang pinter ke sana, kemudian yang tidak begitu pinter dalam artian memang dia keinginannya tidak sampai ke sana, kan dia bisa mengembangkan di bidang skillnya, ya kan? Kemampuan di situnya, sehingga ini nanti yang kita dukung untuk bisa menghasilkan pangan tadi, untuk ketahanan pangan. Nah, tentu saja untuk menghasilkan ini menjadi seorang ahli kan butuh orang yang menggeluti sampai ke yang atas, tetapi untuk yang bidang vokasional. Ya, berarti apa yang ada di pikiran Prof ketika temanya posisi lembaga pendidikan terhadap swasembada pangan? Ini sepertinya yang harus kita kenalkan juga, kita gaungkan juga, itu selain ilmu pengetahuannya, juga teknologinya. Jadi teknologi jangan dihilangkan. Ya, karena bagaimanapun juga dengan teknologi itu akan menjadi lebih efisien dalam menghasilkan sesuatu. Jadi tidak hanya tenaga saja, nanti kan jadi membutuhkan tenaga banyak, tapi kalau dengan teknologi nanti akan lebih sedikit membutuhkan tenaga, tetapi hasilnya bisa maksimal. Iya. Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang itu sangat concern dengan generasi, atau bahasa Syekh itu adalah pelanjut. Ketika sebagai pembuktian, salah satunya adalah ada lirik pelanjut. Ya, Prof tahu ya kemarin ya, bahwa Tuhan berfirman, gitu kan, untuk manusia bahwa ayo semuanya bertani karena sudah disediakan air, tanah, dan lain-lain. Ini sebuah, saya lihat sebuah gagasan ya, untuk juga mengenalkan generasi terhadap pertanian. Gimana tanggapan Prof? Tanggapan Prof seperti apa? Setuju. Ya kan? Memang kita sudah disediakan semuanya. Ya kan? Kalau di orang Jawa itu kan ada musim yang setahun, kapan kita harus nanam, kapan kita harus memberi pengairan, kapan kemudian harus panen, ya kan? Kan ada musim seperti itu. Nah, tapi dengan teknologi kita bisa nanam kapanpun, misalnya dengan greenhouse. Ya kan, misalnya dengan greenhouse nggak perlu menunggu kapan kita harus nanam, kapan harus memanen, mengairi dan sebagainya. Dan itu dipakai greenhouse. Kemudian greenhouse sekarang kan juga sudah banyak dikembangkan kan, dengan teknologi, dengan HP kita bisa tahu, oh ini saatnya memberi pupuk, oh ini saatnya mengairi dan sebagainya, dengan smart farming. Dari informasi yang Prof dapat nih, ya kan, ada menjadi pertanyaan negara lain yang mereka lebih kecil dari kita gitu. Dan mereka mungkin juga tidak disebut negara agraris gitu kan. Kalau kita kan agraris gitu. Tapi dan mereka sangat terbatas. Nah, sebenarnya mereka bisa survive kayak Vietnam lah contoh. Itu yang Prof tahu karena apa sih? Sebenarnya dia mengembangkan lahan yang kecil itu untuk menghasilkan produksi yang maksimal dengan vertical farming. Kan farming. Tanahnya sedikit tapi tanamannya ke atas. Jadi kan nggak perlu tanah. Ya kan? Maksudnya tanahnya hanya segitu.
Tapi kan produktivitasnya kalau persatuan tanahnya jadi tinggi banget kan, gitu. Sehingga orang-orang negara-negara yang sudah mengembangkan itu pastinya dia akan menjadi bisa menjadi lumbung pangan ya, gitu. Nah kita karena apa itu terlena ya, karena sangat banyak sekali lahan yang kita miliki, ya kan? Sumber apa itu sumber SDA kita kan banyak banget, sehingga kita apa itu kurang bisa apa ya memanfaatkan semua lahan itu menjadi produktif. Kalau kita lihat itu kan banyak sekali lahan nganggur, ya kan, Oke. gitu. Bahkan misalnya di rumah tangga itu sebenarnya kan bisa loh menghasilkan produk yang kita butuhkan, buah-buahan yang kita butuhkan, rempah-rempah yang kita butuhkan, sudah bisa. Bahkan kalau mau makan nggak beras, kita kan juga bisa menumbuhkan kentang di situ atau ubi di situ, sehingga kita sudah bisa hidup menyiapkan makanan kita dari situ. Oke, artinya Indonesia itu nggak bisa terjadi apa yang disampaikan oleh Presiden kita Prabowo Subianto mengatakan di KTT G20 Brazil bahwa Indonesia itu 25% kelaparan, Prof, tiap harinya. Harusnya enggak dong? Harusnya enggak. Kalau masyarakatnya itu juga giat memanfaatkan itu. Memang kalau dilihat dari luasan sawah yang mereka miliki misalnya ya, itu karena dia turun-temurun bagi waris, itu kan makin lama makin sedikit tanahnya, sehingga kan mungkin biaya untuk mengolah tanamannya itu jadi lebih mahal dibandingkan kalau mekanisasi, lahannya luas, ya tentu. Nah mungkin mereka enggan juga untuk menjadi petani, ya kan, gitu. Tetapi kalau kita masing-masing itu punya kelentek ya, bahasa Jawanya, niat untuk apa itu menyiapkan makanan kita sendiri, ya pastinya kita bisa. Harusnya nggak ada orang kelaparan, harusnya. Oke. Kemudian itu kan curhatannya, bukan curhat sih. Kalau kata Syekh Al-Zaitun, saya juga bilang, ya itu keberanian seorang jenderal Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa negara kami 25% setiap hari kelaparan. Oke. Terus nyuwun sewu, Prof, numpang tanya, para ahli pangan pada kemana ya, Prof? Kok bisa sampai kelaparan? Wah, itu saya nggak tega nyebutnya gitu loh. Kok bisa sampai pada kelaparan? Apakah pemerintah tidak bekerja sama dengan para ahli pangan atau ahli pangan tidak mendekati pemerintah, Prof? Sepertinya informasinya itu agak kurang smooth ya kalau saya bisa mengatakan begitu. Jadi begini, misal kita itu merupakan importer kedelai yang luar biasa, karena kita makan tempe loh, tempe tahu ya kan, itu importnya masih gede banget. Nah, sementara itu beberapa tahun yang lalu saya punya teman di BPPT itu kan sudah mengembangkan bibit kedelai itu. Nah, dan lumayan itu, maksudnya sudah bibitnya udah bagus. Nah, waktu mau diimplementasikan kelihatannya niat baik, lebih ke arah politik ya, itu nggak kerentaknya tadi ya. Iya, kerentaknya itu kurang. Sebenarnya itu kalau sudah dikembangkan ya nggak bakalan lagi sih import, mestinya kita bisa kembangkan sendiri. Jadi kalau mau bareng-bareng, yuk, dari pimpinan atas sampai yang bawah, yuk bersama-sama. Nah, pastinya kita tidak akan kelaparan. Oke, gini, Prof. Itu kan jalur yang kelihatan. Jika jalurnya itu kita lewat jalur tikus, Prof, artinya kita mandiri aja gitu. Di mana posisinya para ahli pangan terhadap, kita bicara Indonesia deh, udah oke. Ya politik ya udah begitulah Indonesia. Iya memang betul. Gitu kan, ya udah mau diapain juga begitu, nggak usah dibahas, itu kan memang
udah dari sononya kalau kata orang Betawi, Prof. Ya. Nah, terus saya nih Lok News TV ingin mengatakan kepada Prof, ya udah sih Prof, itu kan politik. Nah, sekarang gimana Ilmu nih pangan apa para yang ahli? bisa kerjakan? Ya, ya. Itu gimana jawabnya? Kita sebagai ahli pangan itu bisanya kan kita di pendidikan nih ya. Oke. Nah, kita punya 3 fungsi. Oke. Pendidikan, Ya. kemudian penelitian, Ya. dan pengabdian kepada masyarakat. Di pendidikan kita mencoba untuk membuat masyarakat atau anak-anak muda itu menjadi pintar. Oke. Ya kan? Ya. Tapi kan pintar saja kan nggak cukup. Oke. Jadi kita juga mengajak anak-anak muda itu melakukan penelitian. Adalah bersama-sama, tentu saja didampingi oleh dosennya. Ya kan, penelitian. Jadi dia nanti bisa mengembangkan produk-produk pangan itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat atau menjadi lebih produktif atau menjadi apalagi gitu. Atau enggak, itu dengan penelitian. Tetapi kita juga punya fungsi yang terakhir, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Sehingga ilmu yang sudah kita pelajari melalui penelitian ini harus kita terapkan ke masyarakat. Nah, sehingga kita mengajak masyarakat bersama dengan mahasiswa maupun dengan dosen pembimbingnya tadi yang membimbing, sehingga masyarakat itu ikut serta menjadi lebih pintar. Nah, sebenarnya kita di akar rumput, terutama ini setelah saya jadi rektor ya, sebelumnya saya nggak tahu karena nggak sampai ke sana. Itu ternyata mereka di KWT atau akar rumput itu juga membutuhkan tenaga ahli untuk bisa membimbing mereka supaya bisa menghasilkan produk yang lebih produktif. Ya, dengan tanah yang dia miliki itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Nah, sehingga ini memang penting. Kalau memang ingin bareng-bareng menghasilkan produk pangan yang tadi untuk ketahanan pangan dan sebagainya, kita bisa melakukannya melalui mahasiswa dan masyarakat. Jadi letak kita sebagai ahli pangan ya di situ, mengabdikan ilmunya ke masyarakat melalui penelitian yang dikerjakan bersama mahasiswa. Oke, ya. Kemudian Prof, Syekh Panji bilang ini Prof, nggak usah cetak tanah baru, tapi sewa saja sawah rakyat. Selain menghasilkan uang untuk rakyat tersebut, dan perputaran uang itu tidak hanya di kota, tapi di desa. Terjadilah yang namanya balancing atau keseimbangan perputaran uang. Namun, info yang saya dapat, pemerintah ingin mencetak sawah baru. Apa yang Prof lihat di dua gagasan ini? Ya, kebetulan aja barusan saya ketemu dengan lurah beserta bupati. Ya, saya kebetulan kalau ketemu sama lurah itu pasti mereka pas mengundang beberapa bupati. Oke. Nah, di situ mereka juga kelihatannya tidak begitu setuju dengan pembukaan sawah baru, karena masih sangat banyak mereka yang masih nganggur, belum produktif maksudnya. Sehingga Pak Lurah itu berniat untuk mengajak, ini juga barusan ya kan, Intan tuh barusan digandeng sama Lurah sebelumnya. Jangan-jangan Lurah itu nonton Lok News, Prof. Barangkali ya. Iya, dan tahu gagasan saya Panji Gumilang. Oke, ya. Terus, kemudian dia menggandeng institusi pertanian ini atau Intan ini untuk bisa menggarap tanah-tanah penduduk di masyarakat sekitarnya. Bahkan kemarin kita mengadakan pelatihan drone. Itu Pak Lurahnya juga hadir. Kebetulan aja, biasanya sih nggak pernah gitu. Lurahnya sendiri yang hadir dan beliaunya menawarkan, kalau masih butuh tanah, saya sediakan. Gitu, sampai seperti itu. Berarti memang sangat banyak tanah-tanah yang tidak tergarap atau mungkin hanya sekedar ditanami karena nggak tahu ilmunya bagaimana merawat tanaman itu. Gitu. Ini nyambung loh, Prof. Saya langsung lagi-lagi saya mau mengatakan bahwa
tepat sekali. Tadi Prof. Jagal juga sudah bilang, oh tepat. Apanya yang tepat? Karena Syekh Az-Zaitun Syafani Gumilang bilang, pendidikan sentralisasi dengan sistem boarding school atau dormitory. Dengan 500 titik saja, sehingga Indonesia akan kembali menjadi negara yang ditakuti, tanda petik ya, menguasai lahan. Kenapa? Dengan 500 titik pendidikan vokasi, maka tadi terbukti bahwa lurah-lurah pun sudah open, sudah legowo untuk disewakan, bukan dicetak. Iya. Benar berarti ya, Prof ya? Disewakan tanpa bayar loh. Disewakan tanpa bayar malah ya? Iya. Oke, kalau saya penjual malah bayar saja, karena ternyata negara uangnya banyak, gitu. Bahkan sudah dihitung berapa setahun berapa dolar, terus segala macam. Terus pun termasuk dalamnya petani silakan untuk juga ikutan menggarap. Nah, berarti memang ada relate dengan vokasi pertanian di sentralisasi itu ya, Prof ya? Iya, Gitu. betul. Dan saya kira kalau tadi Prof Jagal memberikan informasi, that university kayaknya enggak ya. Sepertinya enggak. Enggak ya, Prof ya, enggak, karena tentunya tadi ya Prof masih bilang ada D4 segala macam. Iya. Oke. Komunikasi penting. Komunikasi. Dan masyarakat itu mahasiswa itu perlu untuk berdiskusi dengan dosennya. Jadi nggak mungkin kalau hanya di rumah. Oke. Di university itu kan karena dia nggak hadir di universitas kan. Ya. Gitu. Siap. Ya, Prof. Ketika Prof kemarin juga sudah ke Mata Zaitun, terus melihat lahan yang memang sangat luas gitu, terus mendapat informasi bahwa generasi itu diberikan angka 10 juta setiap bulan untuk menjadi petani. Terus tadi Prof juga sudah tahu bahwa oh enggak, ternyata lurah maunya ya sudah digarap saja gitu. Itu kontraproduktif nggak sih idenya? Ide untuk diberi 10 juta. Iya, 10 juta, Prof. Iya, kalau menurut saya sih kalau di bidang pertanian itu selama dia masyarakat atau petaninya itu didampingi, diberitahu gimana caranya, itu mereka cenderung akan lebih senang untuk menggarap sendiri. Oh, seperti yang tadi saya ceritakan P3 KPI yang dilakukan oleh Mata Zaitun ya. Iya. Oke. Gitu. Nah, yang 10 jutanya yang dari pemerintah itu buat yang lain, pengembangan yang lain menurut saya. Betul. Iya kan? Sehingga semuanya bisa berkembang. Nah, Iya, pertanyaannya iya. tinggal itu tadi, dihubungkan antara ahli dengan pelakunya. Pelaku maksudnya petani. Oke. Terus kalau saya katakan seperti ini, Prof. Trimitra katakan seperti itu. Pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat. Ini gimana caranya berkolaborasi sehingga tercipta memang kita mampu bangkit kembali, atau bahasa Syekh Az-Zaitun remontada. Bangkit kembali ya. Bangkit kembali. Begini, Ya. kalau saya melihat peraturan pemerintah di dalam pendampingan, saya kebetulan kan rektor PTS ya. Di PTS itu kelihatannya semacam nggak adil. Mengapa? Karena yang namanya proses pendidikan itu kan memerlukan biaya. Oke. Misalnya peralatan itu kan harus update terus, Oke. diperbaiki. Oke. Nah, ini itu hanya diberikan kepada PTS yang yang klasternya itu sudah tinggi. Nah, Oke. klaster Kalau yang zaman kurang. 90 Bonafit katanya gitu. Iya. Oke. Kalau klasternya kurang, itu malah kayaknya ditekan-tekan nggak bisa mengajukan penelitian dan sebagainya. Sementara tadi saya katakan penelitian itu untuk menambah wawasan, kompetensi dari dosennya. Nah, sehingga mau tripartit ya, mari duduk bareng dong. Yang jangan kalau bahasa ininya itu ditinggalkan. Yang memang nggak mampu ini tetap harus dirangkul semuanya. Memang seperti LL Dikti atau dulu namanya Kopertis. Kalau di sana namanya Kopertais ya. Kopertais, ya betul, Kalau Kopertais. di sini namanya Kopertis. Oke. Ya, karena bukan vokasi jadi Kopertis. Itu sudah membuat yang namanya leapfrog program itu, loncatan kodok.
dengan membuat apa itu MOU dari masing-masing prodi. Yang di Jogja itu ada sekitar 103 prodi PTS. Nah, maksudnya perguruan tinggi PTS. Nah, tetapi mereka lagi-lagi yang sudah punya klaster tinggi nggak mau diajak kerjasama dengan klaster yang bawah. Kebetulan Intan itu klasternya bawah. Nah, dan sehingga ini agak susah mencari kerjasama. Oleh karena itu kami kerjasamanya ya dengan kelurahan, dengan alumni. Nah, Dan ternyata malah solutif kan? luar biasa. Alumni itu hebat. Oke. Ya. Ya. Terus tadi ngomong-ngomong soal alat, terus berkaitan dengan teknologi nih, Prof. Kan semakin canggih nih, gitu kan. Terus di sini Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, ketika semakin canggih teknologi dan alat, kenapa kok kita masih gini-gini aja, Prof? Lagi-lagi pasti ininya hilirisasi ya. Benar. Karena seperti misalnya penelitian saya dengan mahasiswa S3 itu luar biasa apa itu hasilnya. Ternyata bisa untuk kesehatan ini, kesehatan itu. Ya. Tapi saya belum berani untuk menuju ke arah hilirisasi. Karena toh nanti juga urusannya banyak. Misalnya kan harus daftarin di BPOM, harus ada ini, harus ada itu. Nah, ini administrasinya relatif perlu untuk dipikirkan lagi ya, dipertimbangkan lagi ya. Iya. Oke. Hilirisasi atau lebih dalam sih ya, Prof. Bahasanya mungkin konglomerasi. Artinya ketika dalam tubuh kita ini ya berputarnya kan di situ. Sinergitasnya. Oke. Tapi Prof gini. Prof kan saat ini adalah guru besar di swasembada pangan ya. Pangan ya. Teknologi pangan. Oke, teknologi pangan. Ini kita kepikiran nih kemarin diskusi. Kan sekarang udah serba instan. Ya, serba instan yang alasannya ekonomi lah, inilah, itulah ya. Terus waktu penyiapan dan lain-lain gitu kan. Kayaknya Prof sudah tahu nih saya mau ngarah kemana pertanyaan. Terus pakai bahan kimia, Prof, untuk berbagai pangan. Baik pengolahan, pengemasan, atau saat proses pengembangan di pertanian atau peternakan. Ini apakah tidak termasuk ke dalam dampak buruk kesehatan nantinya? Ya, pastinya iya kalau pakai. Seserem apa sih, Prof? Kasih tahu Prof biar nanti pada ya udahlah enggak gitu. jangan. Oh gitu ya. Ini kalau yang namanya bahan kimia itu relatif dia tidak akan dikeluarkan di dalam tubuh, tapi dia akan diendapkan, kesimpan di dalam tubuh kita. Sehingga walaupun kita makan sedikit, ya sedikit, tapi kan kita berapa tahun makan itu terus, kan dia akan tersimpan dalam jumlah yang banyak, akhirnya kita sakit. Contoh, misalnya kita makan kacang tanah, yang hitam itu kan dia ada yang namanya jamur Aspergillus niger. Aspergillus niger ini menghasilkan racun yang disebut dengan aflatoksin. Ya, aflatoksin yang terkandung di dalamnya itu akan terendapkan di dalam hati kita, sehingga dia kalau sakit kanker hati itu nggak akan yang muda itu sakit itu. Kenapa? Karena baru sedikit yang terendapkan di dalam itu. Nanti kalau sudah tua baru dia sakit itu. Ya, sehingga ya hindari bahan-bahan itu, baru bahan yang memang sudah terkandung di dalam bahan pangan sendiri. Belum lagi pengolahan yang lain, misalnya boraks yang kita tahu ya kan. Dengan boraks itu kan juga efeknya sama bagi tubuh kita. Termasuk juga kalau itu loh, apa itu pemupukan atau penghilangan hama di sawah itu juga ini uapnya kalau dia anginnya kebetulan masuk ke tempat kita, kalau dia nggak memakai masker. Nah itu juga cukup bahaya. Jadi menurut kami sih berarti sebenarnya salah satu solusinya adalah
keilmuan atau teknologi bagaimana pangan itu bisa dicadangkan secara nasional ya Prof. Sehingga daya beli masyarakat itu ada. Betul. Kalau teknologi cadangan pangan itu seperti apa Prof yang tepat? Berarti pasca panennya ya. Oke. Tadi kan panennya sudah kita bahas. Sekarang pasca panen. Pasca panennya. Oke, nguasain banget dong nih ya. Ya, nggak juga. Ya, gimana, Saya Bro? Oke. beda. Ya. Ya kan pasca panennya. Jadi hasil pertanian itu kan termasuk kelompok yang sangat mudah rusak atau perishable, ya kan? Sehingga kalau dibiarkan saja, maka secara fisiologis dia akan tetap berubah menjadi akhirnya rusak, terdegradasi. Sehingga kita perlu untuk mengendalikan kerusakan itu supaya dia tetap awet disimpan, pada saat kita makan juga masih mengandung nutrisi yang kita harapkan di sana. Nah, cara pengawetan banyak sekali tergantung dari produknya. Misalnya salah satunya dengan atmosfer terkendali. Jadi kan oksigennya yang kita kendalikan di dalam suatu wadah. Makanya kita juga sering melihat makanan yang divakumkan. Ya, kan? ya. Itu kan menghilangkan oksigen. Oke. Salah satunya. Jadi salah satu cadangan pangan nasional seperti itu. Iya, bisa disimpan dalam bentuk lama, dalam cukup yang lama, tergantung dari produknya. Kalau dalam jumlah besar tuh, kayak misalkan di lumbung disimpan, itu gimana para ahli menerapkannya itu? Di situ kan berarti lebih kepada pengaturan oksigen ya, penyimpanan ruangannya, dan masa simpannya kita sudah bisa hitung sih, ini awetnya berapa lama. Jadi juga itu salah satu cara. Oke, siap. Terakhir Prof, sebelum closing statementnya. Nah berarti kan ada tahapan penemuan teknologi pangannya Prof ya. Terus kenapa bisa gitu menjadi penemuan nasional yang diterapkan pada lahan penghasilan pangan kita tuh Prof? Padahal kan banyak tuh penemuan-penemuan teknologi, tapi tetap aja masih belum bisa menghasilkan sesuatu yang wah gitu katakan. Gimana tanggapan Prof? Kenapa kita tidak bisa menghasilkan produk pangan kita sendiri, gitu kan? Kok selalu impor? Yes. Ya kan? Bukannya kita mengekspor tapi impor. Gimana caranya? Ya kan? Pertama pastinya produktivitasnya. Lahan nggak masalah, tetapi produktivitasnya yang perlu ditingkatkan. Kemudian menurut saya sih mekanisasi pertanian ini termasuk di dalam penguasaan teknologi. Nah, pastinya SDM-nya perlu memiliki kompetensi itu, sehingga perlu ada pengembangan diri ya, pengembangan SDM-nya supaya dia mampu itu. Nah, berikutnya penanganan pasca panennya. Sehingga yang beras yang kita simpan bukan menjadi beras bubuk ya kan, tetapi tetap tahan lama. Gimana caranya? Nah, itu cara penyimpanannya. Bagaimana mengawetkan buah-buahan dan sebagainya. Kalau mengawetkan produk perikanan ya pastinya dengan suhu dingin, tidak mau, karena itu untuk menghentikan proses biokimia yang ada di dalam ikan. Kalau itu semuanya dikerjakan, menurut saya sih kita aman saja ya. Nggak ada lagi Presiden Republik Indonesia di KTT G20 mengatakan ada kelaparan tiap hari di negara kami 25%. Itu nggak ada ya. Siap Prof.
Dan tidak ada rasa kekhawatiran juga ya ketika Prof kemarin melihat di Mahat Al-Zaitun anak-anak muda terjun ke sawah, Betul, ya. anak-anak muda ikut menanam. Yeah. Kalau Syekh Panji bilang tradisional kontemporer. Tadi Prof bilang juga ya jangan ditinggalkan tradisional karena justru di situ adalah dasarnya. Iya, Oke. betul. Penguasaan. Siap. Thank you Prof. Prof, terakhir Prof closing statement untuk kita semualah. Tapi wabil khusus pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya, tapi ternyata program cetak sawahnya itu kurang laku ya Prof ya. Dan milenial 10 juta juga kurang diterima ya. Ini diskusi Log News dengan Prof Retno. Silakan Prof. Bagaimana menurut Prof untuk closing statement podcast kita hari ini? Berarti besok ada lagi loh Prof. Baik. Yeah. Jadi kalau dari apa yang kita bahas sesiang ini, Ya. itu yang lebih penting adalah bagaimana membekali anak-anak muda, generasi muda ini dengan pengetahuan produksi pangan itu sendiri. Baik itu produksi di sawah, saya sangat setuju dengan ilmu yang diberikan oleh Al-Zaitun. Untuk dari masih kecil dalam artian belum kuliah, ya kan, sudah diajari bagaimana dia meneliti sebenarnya. Nah, itu sudah cukup bagus sebagai dasar basic. Nah, tinggal nanti dikembangkan dari ilmu-ilmu yang lebih kekinian, ya kan, untuk menerapkan teknologi, gitu. Sehingga dengan cara ini saya rasa kita tidak usah khawatir dengan kekurangan pangan, menurut saya. Ya, tidak usah khawatir dengan kelaparan karena memang itu juga tanggung jawab pemerintah ya. Sudah ada undang-undangnya, kalau sampai kelaparan berarti melanggar hak asasi manusia. Ya, demikian Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo. Kali ini sepertinya saya harus menyampaikan bahwa cetak sawah baru kurang laku. Tapi sewalah sawah-sawah rakyat atau masyarakat karena di situ akan memutar peredaran uang di desa. Terjadi balancing antara kota dan desa dan orang desa tidak perlu lagi berangkat ke kota. Kemudian yang paling penting adalah pendidikan vokasi. Ketika didirikan 500 titik secara dormitory atau boarding school, maka di situ akan tercipta yang namanya integrasi antara pendidikan, pertanian, dan ekonomi. Jadi tetap nonton Log News TV, Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dengan saya, H. Nasution dan Prof Retno. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka.